atau cara ngeceknya yaitu dengan cara misalkan motor kalian dinyalakan paling tidak 10 menit. Kalau kipas radiatornya itu tidak menyala berarti bermasalah ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada Pertamax turbo, pakai Pertamax biasa juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik lagi pakai Pertamax turbo. Itu bisa membuat si motor ini nggak gampang panas juga ya, karena pembakarannya lebih sempurna. Kenapa motor itu cepat panas? Itu karena pembakarannya tidak sempurna ya. Nah, itu tadi bagian pelumasan, karena pelumasan itu bukan hanya oli itu bukan hanya untuk pelumasan mesin tapi untuk pendingin komponen juga ya kan. Jadi kalian perhatikan benar-benar oli kalian jangan sampai telat ya. Nanti kalau misalkan telat malah motor kalian cepet overheating atau cepet panas bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di sini bro, di channelnya Bang Bo EV, channel yang paling family friendly di dunia. Yoi, mantap keren ya. Pada konten video kali ini aku mau sharing pengalaman ya, sesuai judul video kali ini, yaitu penyebab motor cepat panas ya atau overheating. Contoh misalkan motor-motor sekarang, kalau misalkan ini kan ada tanda merahnya ini, kalau misalkan kondisi dinyalakan ya, bentar, nah, dan ini nyala terus yang merah ini, berarti itu overheat atau suhu terlalu panas ya. Nah, ini sekedar sharing aja, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan penyebab motor cepat panas ya atau cepat overheat ya. Jadi silahkan kalian simak, ini sekedar sharing aja gitu bro ya. Oke, yang pertama yaitu kalian bisa cek air radiatornya bro. Kalau misalkan motor kalian udah pakai radiator nih, silahkan kalian cek kondisi air radiatornya apakah kosong atau tidak. Ini terlihat ya perbedaan warna, ini yang sebelah sini hijau, yang sebelah sini putih, dan ini ada tanda garisnya itu full, garis full. Kalau ini di atas full berarti masih bagus ya, masih banyak air radiatornya. Yang pertama yaitu tadi air radiator, dan yang kedua radiator misalkan kipas tidak bisa muter ya, silahkan kalian panaskan motor kalian beberapa saat ya, misalkan 10 menit. Kalau kipas radiatornya itu nggak muter padahal udah panas banget ya, nah itu berarti bermasalah ya. Nah itu bisa menyebabkan motor itu cepat overheat ya, karena mungkin sensor panasnya itu tidak atau sudah rusak atau kipasnya yang rusak. Silakan kalian bawa ke bengkel ya. Nah itu yang pertama tadi air radiator dan kemudian atau radiatornya. Kemudian selanjutnya yaitu pada bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi ya kan. Nah jadi misalkan kalian menggunakan motor R15 V3 ini, silakan kalian lihat di Google spesifikasi bahan bakar yang cocok untuk R15 V3 ya. Kalau untuk yang disarankan standar atau minimum yang dipakai yaitu Pertamax turbo ya, atau nilai oktannya 95 ke atas. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada Pertamax turbo, pakai Pertamax biasa juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik lagi pakai Pertamax turbo. Itu bisa membuat si motor ini nggak gampang panas juga ya, karena pembakarannya lebih sempurna. Kenapa motor itu cepat panas? Itu karena pembakarannya tidak sempurna ya. Misalkan ini diisi pakai pertalite, pasti motor ini cepat panas dan tenaganya itu nggak dapat ya. Makanya lebih baik kalian isi pakai Pertamax turbo. Itu minimum bahan bakar yang harus digunakan di R15 V3 ini. Pokoknya nilai oktan di minimal 95 ini ya. Pertamax turbo selfie power, nah itu kan oktannya tinggi-tinggi ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada, di tempat kalian nggak ada Pertamax turbo, pakai Pertamax biasa juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan diisi pertalite, karena itu bisa menyebabkan motor kalian cepat panas juga ya. Silakan kalian cek motor kalian, bukan hanya di R15. Misalkan motor kalian Matic atau yang lain lah, silakan kalian cek minimum bahan bakar yang dipakai, oktannya yang sesuai gitu ya. Nah itu tadi yaitu bahan bakar. Selanjutnya yaitu olinya kan, pelumasan pada mesin ya. Ini sangat penting sekali. Kalau misalkan kalian pakai oli yang tidak cocok untuk mesin kalian, kemungkinan pertama yaitu motor cepat panas, dan yang kedua mesin kasar atau bahkan mesin tidak bertenaga ya. Atau bahkan misalkan oli kalian sudah mau habis, itu bisa menyebabkan motor cepat panas atau overheating ya kawan-kawan. Jadi kalian periksa sering-sering lah, misalkan rutin diganti oli misalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau kalian bisa menggunakan patokan kilometer juga bisa. Nah kalian perhatikan, atau silakan kalian coba oli yang sesuai untuk motor kalian ya. Kalau yang aku pakai ini adalah oli
merek Shell ya, Shell, biasanya juga Yamaha Loop, terserah kalian pakai oli apa. Kalau saya seringnya pakai oli Shell karena lebih adem di mesin ya. Nah itu tadi bagian pelumasan, karena pelumasan itu bukan hanya oli itu bukan hanya untuk pelumasan mesin tapi untuk pendingin komponen juga ya kan. Jadi kalian perhatikan benar-benar oli kalian jangan sampai telat ya, nanti kalau misalkan telat malah motor kalian cepet overheating atau cepet panas bro. Nah itu tadi. Kemudian kalau misalkan kalian motor kalian yang nggak ada radiatornya, kalian sering dipakai buat jalan ya, karena kalau manasin dipakai buat jalan. Sekarang motor ini kan udah pakai radiator bro, jadi kalau manasin tinggal dinyalakan aja sudah bisa berfungsi lah radiatornya yang jelas ya, karena ini kan muter terus airnya ya. Nah itu yang pertama tadi yaitu radiator, kedua dari bensin yang mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi mesin kalian, yang ketiga dari oli atau pelumasan mesin. Jadi oli ini sangat penting sekali. Misalkan buat kalian mengganti oli ini wajib banget sering-sering ganti oli, rutin lah, misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Nah itu tadi. Nah itu tadi, silakan kalian cek motor kalian. Kalau misalkan radiatornya bermasalah ya silakan kalian periksa, atau cara ngeceknya yaitu dengan cara misalkan motor kalian dinyalakan ya, dinyalakan paling tidak 10 menit. Kalau kipas radiatornya itu tidak menyala berarti bermasalah ya, entah antara kipasnya atau sensor suhunya, suhu pada radiatornya. Karena kalau misalkan sensornya itu mati, maka kipasnya juga nggak mau muter, atau bahkan kipasnya yang sudah rusak ya. Nah itu silakan kalian periksa sendiri kalau misalkan motor kalian udah berradiator tapi udah ada kipasnya. Tapi kalau beda lain, misalkan radiator Satria F itu nggak ada kipasnya, itu dia mungkin yang harus diperiksa yaitu mungkin air radiatornya aja, apakah habis atau tidak ya. Tapi kalau ada kipasnya yang seperti ini silakan kalian nyalakan mesinnya selama 10 menit ya. Biasanya itu biasanya nyala ya paling nggak 10 menit itu seharusnya ini nyala. Kalau nggak nyala berarti bermasalah pada kipas radiatornya. Yang kedua itu tadi dari bahan bakar yang tidak sesuai atau bensin yang tidak sesuai minimum dari spesifikasi mesin kalian. Kalau R15 filter ini yang kupakai ya, minimum bahan bakarnya yaitu oktanya di atas 95 atau RON 95 ya. Kalau kalian pakai Pertamax ya Pertamax turbo, kalau pakai Shell ya Shell V-Power. Nah itu, tapi karena di tempatku nggak ada Pertamax turbo, jadi aku pakainya Pertamax biasa aja ya bro. Jadi ya mesin juga ya lumayan cepat panas juga ya, karena tidak sesuai dengan minimum dari spesifikasi mesin ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu atau yang terakhir dari oli atau pelumas mesin ya, karena oli ini bukan hanya untuk melumasi komponen-komponen mesin tapi berfungsi juga untuk pendinginan. Nah itu bisa juga mencegah terjadinya overheating ya kan. Jadi kalian jangan sampai telat mengganti oli, atau bahkan atau jangan ngawur ganti oli ya. Silakan kalian sesuaikan pakai oli yang bagus ya. Silakan kalian konsultasikan ke bengkel terdekat Anda atau ke dealer ya, itu lebih bagus. Kalau motor sekarang, untuk cara mengetahui misalkan motor ini overheat atau tidak saat kita pakai ya, biasanya di sini kalau misalkan suhu berlebih, tanda merah di sini akan nyala terus ya. Nah itu, ini adalah indikator suhu ya kan kawan. Nah di sini biasanya kalau motor-motor sudah menggunakan radiator ya. Nah itu, jadi kalau misalkan kalian menggunakan motor sport atau motor apa, ini mungkin sedikit memberikan sharing pengalaman lah ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Bang Boy MV dari sini mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.